Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Munadia Rahayu. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP server pada Debian. Oke teman-teman, sebelum kita mulai tutorialnya, saya akan memberitahukan apa itu DHCP server. DHCP server adalah server yang membantu membagikan alamat IP secara otomatis ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Artinya, kamu tidak perlu mengatur IP secara manual, karena server ini sudah mengatur semuanya supaya setiap perangkat bisa terhubung dengan lancar dan tidak bentrok alamatnya. Oke, demikian pengertian DHCP server. Mari kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka Debian-nya terlebih dahulu ya. Kita tunggu hingga muncul tulisan login. Sebentar ya teman-teman, ini sangat lama. Nah, ini sudah muncul Debian login. Selanjutnya kita akan login menggunakan root. Enter, lalu masukkan passwordnya, lalu enter. Setelah itu lanjut kita konfigurasi IP statik pada Debian dengan memasukkan nano spasi slash etc slash network slash interface, lalu enter. Nah, pada bagian ini kita ganti address-nya menjadi 192.168.25.23, lalu netmask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya simpan dengan klik Ctrl plus X lalu Y lalu enter. Selanjutnya kita harus merestartnya, yaitu dengan ketik systemctl spasi restart spasi networking, enter. Oke, ini sudah terrestart ya guys. Setelah ini kemudian kita cek apakah IP-nya sudah berubah atau belum, yaitu dengan cara kalian mengetik IP spasi A, enter. Nah, di sini kita cek apakah sudah ganti atau belum ya guys. Ternyata ini sudah berubah IP-nya, berarti sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP-nya. Oke, setelah IP-nya terganti, selanjutnya kita install pakai DHCP server pada Debian, yaitu dengan ketik apt script get spasi install spasi isc script DHCP script server, enter. Oke, ini tampilannya seperti ini karena saya sudah pernah menginstalnya ya teman-teman. Selanjutnya ketika sudah terinstall, yang kita lakukan yaitu kita konfigurasi DHCP servernya, yaitu dengan mengetik nano spasi slash etc slash dhcp slash dhcpd titik con, lalu enter. Oke teman-teman, pada bagian ini kita scroll sampai bawah sampai menemukan tagar as likely ini ya teman-teman. Nah, pada tagar-tagar ini kita hapus tagarnya dari yang di dekat subnet hingga yang di dekat kurung kurawal.
Berarti ini semua kita hapus ya teman-teman. Kita hapus supaya kita dapat mengkonfigurasinya. Oke, setelah kita menghapus tagar-tagar tadi, selanjutnya kita akan mengganti IP-nya. Kita ganti IP-nya sesuai dengan yang tadi ya teman-teman. Berarti di sini itu 192.168.25.0 dan netmax-nya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita ganti range-nya ya teman-teman. Karena saya ingin ada 20 klien, maka range-nya kita ubah menjadi 192.168.25.24. Ini kita mulai setelah IP yang tadi ya teman-teman. Karena IP yang tadi itu kan 192.168.25.23. Maka dari itu kita mulai dari 25.24. Karena saya ingin ada 20 klien, maka di sini kita ubah menjadi 192.168.25.48. Kenapa 48? Karena kita lebihkan 5 ya teman-teman. Itu karena kita berikan space ya teman-teman, supaya ketika ada error nantinya itu akan terisi IP sendiri, jadi tidak harus meminta kepada servernya. Jadi oke, selanjutnya kita ubah option routers. Kita ubah menjadi 192.168.25.25.1. Setelah itu kita ubah option broadcast address-nya menjadi 192.168.25.255. Setelah itu kita akan menyimpannya dengan cara tekan Ctrl plus X lalu tekan Y dan enter. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya ketik nano spasi slice etc slice default slice ist strip dhcp strip server lalu enter. Nah, di sini kita isi interfaces v4 dengan ENS33. Nih, isi di antara ketik 2 ini ya teman-teman, ENS33. Oke, setelah itu kita simpan dengan tekan Ctrl plus X lalu Y lalu enter. Setelah ini kita harus merestartnya, yaitu dengan ketik slice etc slice init titik d slice ist strip dhcp strip server spasi restart lalu enter. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini sudah terrestart. Selanjutnya setelah merestart kita cek status DHCP nya dengan ketik systemctl status ist strip dhcp strip server. Nah, jika sudah ada active running, itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan untuk supaya server dapat memberikan IP secara otomatis pada klien, yaitu dengan cara kalian pergi ke menu edit, selanjutnya virtual network editor, tunggu sebentar, pilih VMnet 1 host only, lalu sebentar, ini connect dan apply. Setelah kita klik apply, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke control panel, lalu ini klik kanan. Setelah itu kita ke properties. Setelah itu ke nih IPv4 properties. Terus ini lagi. Setelah itu ini. Terus kita OK. Close. Setelah itu kita disablekan ini ya teman-teman.
disable. Tunggu hingga 15 detik. A few moments later. Setelah kita enablekan lagi, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu klik details dan kita cek apakah klien ini sudah mendapatkan IP. Ternyata ini sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nih, IP-nya 192.168.24. Oke. Setelah ini, supaya kalian lebih yakin lagi kalau kliennya sudah mendapat IP, kita ping melalui Debian-nya dengan ketik ping 192.168.25.24 lalu enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nih, berarti ini sudah berhasil. Untuk menghentikan ini, kalian tekan Ctrl plus C. Oke, selanjutnya kita ping IP server pada command prompt. Command prompt ini milik klien ya teman-teman. Jadi kita ping IP-nya server ping 192.168.25.23. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server. Oke, untuk mematikan Debian-nya kita ketik power off tanpa spasi ya teman-teman, lalu klik enter. Nah, Debian kalian sudah otomatis mati. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video.